Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas jenis objek dan subjek pajak penghasilan. Apa itu PPh atau pajak penghasilan? Jenis dari pajak penghasilan, subjek PPh dan objek pajak penghasilan. Untuk yang pertama kita akan mengetahui apa itu PPh atau pajak penghasilan. Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 91 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, lalu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 94 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan, lalu berubah kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Lalu perubahan ini berubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Selain dari itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi inilah perubahan dasar hukum undang-undang tentang pajak penghasilan. Kita masuk ke dalam kategori pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. PPh yang dibedakan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Apa saja objek pajak penghasilan? Kita lihat. Secara garis besar, objek pajak penghasilan di sini dikelompokkan menjadi 3 kategori yang akan mengarah pada jenis-jenis pajak penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak, yakni penghasilan sebagai objek pajak. Objek PPh dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang industri atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Lalu yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Penghasilan sebagai objek pajak yang keempat yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta yang termasuk yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau pernyataan modal.
Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan, usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu keuntungan yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk industri, koperasi, atau orang lain yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Keuntungan berikutnya yaitu keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Kita lanjut, penghasilan sebagai objek pajak berikutnya yaitu penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Lalu berikutnya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Selanjutnya, objek pajak penghasilan yang ke-14 ada premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Berikutnya, tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, lalu penghasilan dari usaha berbasis industri, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu berikutnya surplus Bank Indonesia. Jadi itulah tadi objek pajak penghasilan. Selanjutnya kita akan masuk siapa saja subjek pajak penghasilan atau jenis subjek PPh. Subjek PPh adalah orang yang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagi tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak atau WP. Status sebagai wajib pajak ini ditetapkan dengan cara yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Pendaftaran diri sebagai wajib pajak dilakukan di KPP tersebut harus sesuai dengan wilayah domisili yang bersangkutan. Merujuk pada Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yang pertama, subjek PPh orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek PPh orang pribadi ini terdiri dari subjek PPh orang pribadi dalam negeri. Subjek PPh orang pribadi dalam negeri ini berlaku bagi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Lalu, subjek PPh orang pribadi luar negeri.
Subjek PPh orang pribadi luar negeri ini berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak yang berikutnya yaitu subjek PPh warisan yang belum terbagi. Apa maksud dari warisan yang belum terbagi ini? Sebagai subjek pajak, masih merujuk pada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini, agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Jika warisan itu telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti. Kenapa? Karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya. Jadi apabila warisan yang belum dibagi ditinggalkan oleh orang pribadi tersebut, maka tidak dikenakan pajak. Bukan merupakan subjek PPh warisan yang belum terbagi. Yang ketiga, subjek pajak PPh badan. Badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan bisa berupa PT atau perseroan terbatas, CV, perseroan komanditer, perseroan lainnya seperti firma, kongsi, koperasi, dan lainnya. Subjek PPh badan adalah sebagai subjek pajak penghasilan. Ini terdiri dari badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang keempat, subjek pajak keempat, subjek PPh badan usaha tetap atau BUT. Subjek PPh bentuk usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP. Kemudian menyampaikan SPT sebagai sarana pelaporan besarnya pajak terutang dalam tahun pajak. Selain itu, pengenaan pajaknya dilakukan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif pajak BUT, umumnya sebesar 25% seperti yang berlaku pada subjek pajak badan dalam negeri. Itulah tadi pembahasan kita tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, dan objek pajak penghasilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.